Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati seluruh pengurus As-Sa'adah, seluruh pengurus ke-RW-an, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang Jumat yang penuh keberkahan ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah dan niat serta jihad kita, kesungguhan kita untuk sampai duduk di tempat ini, insya Allah akan menjadi jihad yang menghasilkan dan membuahkan hasil demi perbaikan dan kebaikan, kemaslahatan kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat serta salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW pada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, tanpa berbanyak kalam lagi ya, kita lanjut saja. Khawatir mentok asar karena sekarang asar jam 3 kurang setitik ya. Kurang sedikit gitu. Kita lanjut masih tentang istiqomah sampai 3 kali rentagan ya Bu ya, atau 3 kali rentagan. Tahu nggak rentagan Ibu bahasa Sunda? Sampai 3 kali pertemuan. Ya sebetulnya setengah pertemuan juga selesai aja sih, tergantung ya. Tapi kan kita pengennya lebih detail gitu. Insya Allah ini bukan bagian terakhir sebetulnya. Namanya ilmu mah tidak akan pernah habis ya Bu ya dibahas. Nanti kita ketemu lagi suatu saat ngebahas istiqomah lagi, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Di bagian ketiga ini kita akan membahas tentang, saya udah bocorin kemarin. Apa? Kita sulit istiqomah. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita sulit istiqomah? Itu ya Bu ya. Minggu yang lalu kita bahas apa? Cara beristiqomahnya ya. Yang sekarang kenapa? Apa sih yang menyebabkan kita sulit beristiqomah? Mungkin ini yang kita perlukan ya. Ya semuanya juga perlu sih. Tapi kayaknya kalau kita pikir iya ya, kok nggak bisa ya sampai saat ini, kok susah amat ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita pelajari triknya siang ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan istiqomah dengan sebaik mungkin. Baik, yang pertama, apa sih yang menjadi penyebab kita sulit istiqomah? Yang pertama, suka menyepelekan dosa-dosa kecil. Bu, kalimatnya perhatikan. Suka menyepelekan dosa-dosa kecil. Bagaimana caranya agar kita tidak menyepelekan dosa-dosa kecil? Jangan disukai. Abisnya ngomongin suka. Yuk ngaji yuk. Abis kalau pas siang itu suka tidur, suka ngantuk, suka malas, suka sih, suka repot, suka sih, suka tidur. Ya jangan tidur. Ayo ngaji. Suka malas. Ya jangan suka, jangan disukai malesnya. Itu kadang-kadang itu kalimat suka nggak ngeh, kita juga tuh suka nggak ngeh.
Ya Bu, suka males, ya males disukai. Suka tidur disukai. Suka menyepelekan dosa-dosa kecil. Bu, dosa di mata umat Islam seharusnya tidak boleh dibeda-bedakan, besar ataupun kecil. Dosa ya dosa, mau cemen, mau gede, mau dosanya nangkring, mau dosanya sekelebatan, mau dosanya kelihatan, mau nggak kelihatan, mau samar, mau jelas, mau kecil, mau gede, mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang. Yang namanya dosa tetap dosa, nggak ada bedanya. Seharusnya kita ikut prinsip seorang muslim sejati. Seorang muslim sejati memandang dosa kecil itu, ya, memandang dosa kecil itu seperti dia melihat sebuah gunung yang besar yang akan menghantam dirinya. Gimana Bu? Kalau ada gunung yang besar akan menghantam diri kita. Sebuah gunung besar akan menghantam diri kita. Boro-boro gunung kalau saya Bu, zaman baheula masih ingat aja sampai sekarang, main kasti. Bolanya mau dilemparin ke kita. Kan harusnya kalau yang profesional mah kan jak gitu ya Bu ya. Lah ini mah karena saya takut. Lari karena pernah punya pengalaman kena dada. Takut. Begini sih begini siap, tapi begitu teman kita ngelempar kita ngibrit lari. Takut. Itu baru bola segede gitu. Bola kasti segede apa sih? Segede gini ya Bu ya. Nah ini gunung. Harusnya seperti itu. Kita melihat dosa itu, jangan pandang besar atau kecil. Setiap dosa itu, hendaknya kita memandangnya seperti sebuah gunung yang akan menghantam kita. Gimana sih kalau gunung akan menghantam kita? Serem banget. Jangan kayak orang munafik. Kalau orang munafik itu memandang dosa seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Bagaimana kalau lalat hinggap di hidungnya? Digituin doang ya kan? Atau ditepis, dianggap cemen, sepele. Ya, gimana kalau lalat set? Kita gitu doang kan? Nggak usah pakai gerakan yang dahsyat, menghindar gitu aja. Jangan. Ya. Nah, agar kita bisa istiqomah, anggap yang namanya dosa itu ya dosa. Tetap fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan buruk, pasti kita akan melihatnya dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Nah, Bu, ketika kita menganggap sepele, menganggap kecil, menganggap remeh dosa-dosa kecil yang kita lakukan, dosa itu akan tumbuh lama-lama menjadi besar kalau tidak ditaubati. Jadi tidak ada dosa kecil kalau tidak ditaubati akan menjadi besar, dan tidak ada dosa besar kalau ditaubati akan menjadi hilang. Ya, jadi jangan takut terhadap dosa kecil, jangan menganggap sepele karena dia akan menjadi besar, makanya taubati. Terhadap dosa besar kita jangan terlalu takut, kalau ditaubati akan jadi hilang. Jelas Bu? Nah, supaya kita bisa istiqomah, jangan menyepelekan dosa kecil. Cuman itu doang, cuman ngambil itu metik bunga doang tuh di depan rumah tetangga, nggak usah bilang nggak apa-apa lah gitu kan ya. Cemen kecil. Cuman itu doang, nyobain anggur tuh di keranjang buah di supermarket,
Ya. Cuman ngambil itu doang, bawang 2 biji tuh di tukang sayur nambahin doang. Cuman nyatut 20.000 doang tuh di kantong papahnya. Cuman kayak gitu. Cuman ya. Seorang pedagang beras misalnya dengan melegokkan mendekokkan literannya ke dalam, dia mengurangi 0, sekian kecil sedikit, tapi dia sudah termasuk wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qalu awazanuhum yukhsirun. Ya Bu, itu cemen doang kan, sedikit. Meterannya dikurangin cuma 0,1 cm, 0,2 cm ya Bu. Kecil, nggak kelihatan, sepele. Tapi ternyata kalau dikalikan sekian, luar biasa banyak. Ya, gitu. Jadi jangan sampai menyepelekan dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil Dosa kecil itu akan nempel, akan mengerak, akan menjadi jelaga kalau didiamkan, jelaga di dalam hati kita. Jelaga yang menempel itu akan menghalangi nur Allah Subhanahu wa Ta'ala tembus ke dalam hati. Nah, itu yang bikin kita males untuk continue di dalam melakukan kebaikan. Itu yang bikin kita emoh. Itu yang bikin kita enggan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Kan istiqomah itu kita bahas di minggu-minggu yang lalu bahwa khairul amal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik perbuatan itu adwamnya, kontinuitasnya, istimrornya, terus-menerusnya, walaupun cuma sedikit. Nah, kalau hati kita penuh dengan jelaga kotoran dosa, itu akan mengakibatkan kita males, nggak gesit, nggak giroh. Kenapa? Karena cahaya ilahinya nggak ada, gelap. Jadi males aja. Gitu. Mau tanya gimana? Udah mulai nih istiqomah? Udah mulai ya? Yang duhanya dua rutin, dua dulu ya Bu ya. Udah mulai, nggak ketinggalan. Jangan ketinggalan ya. Kalau mau disebut istiqomah jangan ketinggalan. Karena kalau udah istiqomah, udah dalam level istiqomah, suatu saat kita tidak mengerjakan karena darurat syar'i, kita akan tetap dapat pahalanya. Saya udah contohkan ibu-ibu rajin ngaji Jumat nih, nggak pernah petot. Kalau nggak pernah petot, nggak pernah malas, nggak pernah absen. Suatu saat ibu sakit perut, aduh nggak bisa banget, nggak bisa banget, dipaksain nggak bisa. Harus ke belakang lagi, aduh nggak bisa nih, terpaksa nggak hadir. Tetap dapat pahala hadir karena sudah masuk dalam kategori istighfar. Ya, itu Bu. Beranggapan bahwa istiqomah itu ujian terberat katanya. Jadi begitu beratnya untuk istiqomah. Memang berat. Untuk merutinkan sesuatu terus menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas itu emang berat. Karena kan sifat manusia itu, kodrat manusia itu, fitrahnya itu perpaduan antara setan dan malaikat. Lagi bener mah kayak malaikat rajin. Kalau lagi nggak bener itu udah kayak setan itu. Bener nggak? Memang. Dia istiqomah salat rawatib ya. Nah, ketika nggak mengerjakan itu rasa berdosanya seperti meninggalkan, nah seperti mengerjakan dosa besar. Iya bener. Coba bayangkan, kita biasa sholat tahajud. Suatu ketika kita nggak sholat tahajud, ya Allah kenapa sih? Nah itu memang begitu. Makanya usahakan kita tuh harus sampai ke taraf itu.
Kalau rasa kita sudah sampai ke taraf itu, seandainya kita meninggalkan tapi karena uzur sababiah yang tidak bisa kita tolerir, insya Allah kita tetap dapat. Misalnya kayak tadi, atau misalnya rajin duha nggak pernah tinggal, suatu saat kita nggak bisa bangun banget, terus tayamum juga nggak bisa misalnya, ya pokoknya nggak bisa lah karena suatu hal kita ninggalin sholat duha. Insya Allah kalau udah dalam level tadi, udah istiqomah, udah biasa nggak pernah ninggalin, insya Allah tetap dapat pahalanya. Cuman memang menuju ke sananya itu yang harus kita menterapi diri, harus meriadoh. Ibu tahu riadoh nggak? Jadi kalau di sini ibu-ibu suka ikut senam, sebelum ibu dikasih gerakan-gerakan yang jauh kayak gitu-gitu, pasti dikasih yang gini-gini dulu, ya kan? Iya, dan ini tuh latihan kayak gini-gini tuh nggak cuma sekali 2 kali, ntar sekian bulan sampai, ya kan? Kayak gitu-gitu dulu. Kayak dulu saya ikut waktu awal di sini, saya ngordinir anak-anak TPA yang ngaji di saya itu silat. Itu latihan awalnya apa, Bu? Jinjit, lari-lari. Dalam hati saya, lama amat sih kapan ciut-ciutnya gitu. Saya kan pengennya gitu ya, gitu. Lama, Bu, berbulan-bulan. Begituannya doang, lari-lari yang gini-gini doang. Kalau kata kita, cemen amat sih tuh kayak begitu cemen. Tapi memang begitu. Untuk memperoleh gerakan-gerakan yang dahsyat, yang kuat nantinya, harus dimulai dari terapi yang kecil. Nah, kita sama. Tadi untuk mencapai misalnya kayak duha 12 rakaat, dimulai dari 2, 4, 6 kayak gitu. Terus sampai ke level dimana kita sangat merasa berdosa meninggalkan yang sunnah. Jadi tidak lagi berprinsip sunnah itu dikerjakan tidak apa-apa, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi yang seperti pernah saya sampaikan, sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi banget, kan gitu ya Bu ya. Kita akan sangat menyesal, gitu. Jelas Bu? Ya, jadi jangan menyepelekan dosa kecil ya Bu. Insya Allah ya kita akan berusaha. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri ya. Kemudian yang kedua, terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan dunia di sini dalam arti kata urusan dunia yang melulu disandarkan untuk dunia. Tok. Bukan ngurusin dunia, tapi bukan ngurusin dunia yang bisa dijadikan sababiah buat pulang ke akhirat, bukan. Tapi dunia tok. Dunia tok. Di dalam materi saya dapat materi highway to sukses, jalan menuju sukses ya. Ada orang sukses itu dengan cara Allah memberikan istidraj. Tahu istidraj ya Bu? Ya. Orang itu maksiat mulu, jauh dari Allah. Untuk dirinya sendiri juga dia kadang tidak peduli siapa dirinya, siapa Tuhannya. Maksiat jalan di keluarga tidak apa sih namanya? Tidak bisa diandalkan dalam arti kata kasih sayang, perhatian dan lain sebagainya. Di masyarakat juga nggak berguna. Untuk agama apalagi, untuk sosial juga apalagi. Tapi Allah berikan dia kesuksesan yang hebat. Allah berikan dia harta yang berlimpah. Allah berikan dia kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa. Jabatan yang terus naik.
gitu. Makanya tetangganya bilang, itu si Anu kayaknya nggak pernah gitu ya, nggak pernah sholat si Anu ini, kok dia kaya ya, kita yang sampai nungging, nah nggak usah iri kalau ngelihat kayak begitu, khawatir Allah memberikan kesuksesan kepada kita itu dengan jalan istidraj. Makanya cek diri kita nih, cek. Kalau diri kita merasa Allah itu sayang banget sama kita, Allah kasih keberlimpahan kita, kayaknya Allah kasih kita mudah aja, ya kan? Rezeki berlimpah, kemewahan, jabatan, kedudukan, penghormatan dari manusia, pokoknya untuk urusan dunia malah udah. Tapi di satu sisi itu semua tidak membawa kita kepada penambahan keimanan, tidak membawa kita kepada penambahan ketakwaan, tidak membawa kita kepada penambahan kepada kedekatan kita dengan Allah, nggak nambah baik di kita, nggak nambah takwa, nggak nambah hebat dalam kedekatan dengan Allah, nggak nambah kemanfaatan untuk lingkungan, nggak nambah kemaslahatan. Cek diri kita. Kalau kayak begitu, waduh, cepet istighfar. Jangan-jangan ini istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Jadi jangan bahagia dulu tuh ketika kita diberikan kemudahan segalanya, ya. Kalau kata bahasa saya suka ngomongnya asal aja gini. Kalau batuk keluar duit, gitu. Bersin keluar duit, saking gampangnya gitu loh. Iya kan? Saking gampangnya. Kan ada ya orang diberikan kemudahan kayak begitu ya. Enak banget sih. Kita juga bisa kayak dia, tapi kita kenapa nggak bisa dapat duit kayak dia ya? Dia kenapa gampang banget gitu? Tapi tidak menambah kebaikan buat dirinya, buat agamanya, buat umat, buat maslahat semua. Nah, di situ kita cek. Waduh, jangan-jangan ini istidraj. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau kita sibuk dengan dunia, tapi dunia itu kita bikin tunggangan, kita jadikan tunggangan menuju akhirat, nggak masalah. Itu pasti nggak akan menyusahkan kita atau menyulitkan kita untuk istiqomah. Justru yang kayak begitu yang akan memudahkan kita untuk istiqomah. Ya, kalau kita sibuk dunia tapi dunianya dipakai tunggangan buat akhirat. Bu. Waktu itu saya dicontohkan gini sama mentor saya gini. Dulu katanya waktu saya belum punya uang gitu, kata mentor itu. Kayaknya perasaan sedih banget kalau lihat keluarga butuh ini butuh itu kan gitu ya. Sekarang alhamdulillah. Begitu ada yang perlu, udah sini nomor rekeningnya. Gampang aja katanya bilang kayak gitu ya. Siapa yang perlu sini nomor rekeningnya, siapa yang butuh sini nomor rekeningnya. Dia udah sampai pada level yang tidak bertanya lagi buat apa sih lo duit, gitu kan. Dia sudah sampai pada level yang harus menanyakan, dia itu jujur apa enggak sih nanti pakai duit kita. Udah cuek aja. Bukan saking banyak duitnya juga, iya banyak duitnya, tapi dia udah level keimanannya emang udah level yang dia menjadikan dunia itu sebagai tunggangannya gitu. Ya. Jadi itulah yang disebut uang itu bukan segalanya buat dia. Jadi dia mah punya uang hambur-hamburin aja, tapi hambur-hamburinnya buat ke akhirat. Kayak begitu enak banget, Bu. Kalau saya masih dalam level mikir, dia beneran gak sih? Nipu gak sih dia? Kan kayak gitu ya. Seperti itu, masih mikir seperti itu. Tapi kalau udah levelnya udah, aduh luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana.
Jadi jangan salah menyikapi dunia. Ya. Kalau yang dunia menyebabkan sulit kita istiqomah adalah sibuk semata-mata dunia itu ya buat kepuasan nafsu semata. Tapi kalau dunia yang bisa memudahkan kita untuk istiqomah adalah dunia yang kita tunggangi sebagai kendaraan menuju akhirat. Karena sejatinya semua apapun yang ada di dunia ini bisa dibawa pulang ke akhirat. Ya, dibawa pulang ke akhirat, tapi dikonversi. Ya, bukan dibawa bendanya. Emas dibawa, emasnya 500 gram taruh di kuburan, ya kan? Enggak. Walaupun ada, ya kan, yang dulu viral itu motor. Kuburannya kan dibikin gede tuh ya. Motor dimasukin ke situ, televisinya, kipas angin. Iya ada ya. Itu pernah viral tuh itunya tuh, videonya tuh. Tapi kalau kita titip-titipin. Kalau mental orang kaya kan nggak mau dia bawa apa-apa. Kalau orang kaya kemana-mana nggak bawa apa-apa. HP aja dia titipin ke asistennya, ya kan? Ya. Bener nggak? Asisten yang bawa HP doang sih bang, HP. Apalagi tas gerembal-gerembal kagak bawa dia mah. Asistennya yang gembol-gembol tas, megangin HP. Dia titip-titipin, dia nyawa lenggang aja. Nah, harta di tangan orang muslim itu seperti itu. Kan kita suka prinsipnya gini. Jangan kaya, nanti hisabnya lama. Karena harta itu min aina ila aina. Ya kan ditanyanya. Kalau mata, buat apa tuh mata digunakan? Sampai pakai kacamata aja sampai masih nyurang-nyurang begini, masih belum kelihatan, masih nggak kelihatan kan gitu ya. Berarti kan udah parah rusak. Buat apa sih? Buat apa tuh kuping sampai budak-budak dipakai? Buat apa tuh badan sampai bongkok-bongkok dipakai? Dihabisin buat apa? Cuman pertanyaannya satu doang. Tapi kalau harta min aina ila aina, dari mana sumbernya, halal atau enggak, baik atau enggak, ila aina, kemana alokasinya, kemana pendistribusiannya, baik atau enggak, ke tempat yang halal atau enggak, ke tempat yang baik atau enggak? Dua pertanyaan. Makanya ada yang anti harta karena takut repot dihisabnya di akhirat. Padahal enggak begitu. Ngapain repot ngehisab di akhirat? Lawang kita hartanya kita titip-titipin, kita nggak usah bawa-bawa kayak orang kaya di dunia aja bu. Lenggang aja dia jalan. Yang nyupir ada, yang bukain pintu mobil ada, bawain tas ada, bawain HP ada. Apalagi ringan nggak bu? Bawa badan doang. Kayak gitu. Harta juga sama. Kalau kita banyak harta nggak usah bingung. Yang bingung itu kalau nggak punya harta. Bener kan bu? Kalau banyak harta nggak bingung. Ya tinggal tadi kasih sini nomor rekening lo, sini nomor kan gitu ya. Kasih ke sini, kasih. Justru sekarang mah kita bingung. Cuma bisa sedih doang, cuma bisa nelongso doang. Pengen ngebantu ini orang becus, pengen ngebantu ini orang mampu, pengen ngebantu ini orang iso. Ya kan bu? Itu. Jadi jangan anti dunia, tapi harus kita barengi dengan apa? Keimanan yang kuat. Gitu. Jadi jangan salah sangka, jangan salah tafsir ya bu ya. Ngapain sih lu kerja jungkir balik dari subuh sampai tengah malam, harta nggak dibawa mati? Masih ada yang berprinsip begitu? Harta nggak dibawa mati gimana? Lawong mati sekarang juga kalau nggak punya 8 juta susah. Bener nggak bu? Sekarang kuburan udah naik lagi harganya. Susah nggak bu? Susah. Harta nggak dibawa mati gimana? Kain kafan harus beli. Yang gali kuburan manyun kalau kurang dibayarnya. Malah dia minta ini lagi. Tambahan ya kan? Udah dikasihnya harga paket masih minta. Kalau kita punya uang nggak usah diminta fee, ya kan? Bonus kata kita ya kan? Kan kasihan ngegali bonus. Kenapa kita suka ngotot-ngotot? Nggak mau ngasih? Karena memang nggak ada. Kan gitu ya bu ya? Jadi dibawa mati semuanya bu. Susah ngehisabnya? Enggak.
Kalau kita titip-titipin sama orang, yang 500 juta dari mana? Oh, dari anu, halal. Dipakai apa tuh? Tanyain. Udah ada ke anu. Kan gitu ya Bu ya? Tidak ditinggalkan di dunia, dibawa mati. Fisiknya iya, tidak dibawa ya Bu ya. Tapi secara hakikatnya kalau kita gunakan untuk kebaikan, semua dibawa mati. Ya, dikonversi jadi amal. Ya Bu ya, dilebur. Tidak dibawa bungkelekannya, tahu bungkelekannya? Tidak dibawa wujudnya seperti yang viral di video itu. Motornya ditangkringin di samping jenazahnya, TV-nya ditangkringin, kipas anginnya ditangkringin. Tidak dibawa seperti itu, tapi dikonversi menjadi amal. Ada yang jadi masjid, ya kan? Ada yang jadi jalan, ada yang jadi jembatan. Jadi nggak usah bingung kalau banyak uang. Justru yang bingung itu kalau kita tidak punya uang. Ya jelas Bu? Terus lanjut. Yang nomor 3. Apa sih yang menyebabkan kita sulit istiqomah? Karena pergaulan yang kurang baik. Apa Bu? Pergaulan yang kurang baik. Sejatinya bergaul itu membawa kita kepada perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi terkadang kita yang baik ke bawah jadi nggak baik, nggak enak. Kita rajin duha, tiba-tiba kita bergaul dengan dengan kelompok kita misalnya. Mereka nggak pada duha, kita mau duha sendirian, nggak enak, takut dibilang so alim. Nah, yang kayak begitu harus hati-hati. Kita yang ke bawah dia atau dia yang harus ke bawah kita? Dia yang harus ke bawah kita. Jadi jangan sampai kita yang udah biasa baik bergaul, salah pergaulan, kita ke bawah menjadi tidak baik. Nah, jangan. Ya, jadi yang tidak baik harus ke bawah oleh kita yang baik. Kalau kita yang belum baik, teman kita ternyata baik, kita harus ke bawah baik. Kayak gitu Bu. Ya, jadi dengan siapapun yang namanya bergaul itu harus memunculkan nilai baik. Jangan sampai justru yang baik menjadi tidak baik. Tidak baik harus menjadi baik. Ya. Banyak faktor, entah itu tentang ibadahnya atau apanya lah, harus ada yang berubah menjadi baik. Gitu, ya. Nah, kita mau istiqomah tadi misalnya masalah, ya tadi contohnya ya duha ya. Udah mau istiqomah masalah duha. Ya ternyata teman kita nggak duha. Kita mau duha sendirian malu. Nggak enak. Nah, saya suka denger nih yang kayak gini nih. Ya, nggak enak. Takut dibilang so alim. Takut dibilang so baik. Takut dibilang apalah. Nah, yang kayak begitu tuh. Ya, hati-hati. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu lebih dipengaruhi oleh cara berpikir temannya. Ya. Jadi kita itu, manusia itu banyak dipengaruhi oleh cara berpikir temannya. Lihat aja anak-anak kita. Jangankan anak-anak kita juga suka begitu. Ya, anak-anak kita, oh iya, Mama itu si anu HP-nya anu, iya kan? Masa aku HP-nya ini, Mama si anu. Berarti kan dia terpengaruh oleh hal yang negatif, ya kan? Kayak gitu. Hal yang positif banyak juga. Mama si anu begini, aku juga mau begitulah mah. Nah, ada yang positifnya juga. Makanya bergaul kata Nabi dengan tukang minyak wangi. Walaupun kita tidak beli minyak wangi itu, setidaknya kita mendapatkan wanginya.
Atau bisa jadi kita dikasih testernya. Ya, kita dikasih testernya lumayan nggak? Kan sebelum tukang minyak wangi itu jual sama orang, cobain dulu deh nih, yang ini nih, dipakein ke baju kita. Oh iya wangi, kayak gitu. Ya. Tapi kalau bergaul dengan tukang pandai besi, bau keringetnya aja namanya di api, bau nggak? Nah, pernah nggak ibu ngerasain suatu hari ibu rapat di satu tempat dengan campur bapak-bapak yang banyak ngerokok. Kira-kira keluar dari rapat itu baju kita bau rokok nggak? Nah, contoh sepele. Padahal kita nggak deket dia loh, cuma satu ruangan doang. Kok bau rokok ya? Bau bu, bau rokok. Itu. Jadi terkontaminasi. Makanya cari pergaulan yang baik. Kalau kita menemukan sebuah pergaulan yang tidak baik, kita ada di situ, berarti yang tidak baik itu harus terbawa baik oleh kita. Cari aja apa yang mudah diperbaiki dulu. Jangan yang susah-susah ya Bu ya. Karena perbaikan itu nggak bisa dilakukan secara sekaligus, nggak bisa. Pelan-pelan. Gitu, ya. Yang keempat, yang terakhir. Apa sih yang menyebabkan sulit istiqomah? Mudah putus asa. Mudah putus asa. Ntar aja ntar, mumpung ingat. Saya bawa pensil. Baru bangun sekali tahajud, 2 kali, ya pusing. Kalau tahajud siangnya suka kelayangan, suka ini di sini nih, migrain. Itu mudah putus asa. Padahal itu memang kalau awal-awal kayak begitu, tapi ntar lama-lama terbiasa Bu. Bayangkan aja Bu, kita ikut senam. Pertama kali ikut senam, badan rentak nggak Bu? Ya Allah, kayak habis digebukin. Katanya senam itu biar sehat, tapi ikut senam bukannya sehat, malah kayak habis digebukin. Aduh, udahlah gue mah minggu besok gak ikut lagi. Itu namanya mudah putus asa dan kehilangan arah. Astaga. Bener kan kayak gitu kan? Udahlah pokoknya minggu depan gue mah gak ikut senam lagi lah. Apaan? Rentak badan gue nih. Ya iyalah pertama. Kedua iya masih, ya kan? Ketiga udah mulai agak lentur, keempat agak lentur. Ntar kalau udah terbiasa mah justru kalau nggak senam rentak. Ini baru bangun tahajud sekali 2 kali, migrain, pusing, seharian nggak keluar tidur. Gara-gara tahajud tadi malam, sampai nggak masak-masak acan, nggak nyuci-nyuci acan, anak nggak keurus tidur. Besoknya lagi, gue emang gak mau bangun tahajud lagi lah, terbengkalai kerjaan rumah tangga semua. Ada gak yang masih begitu? Lanjut, kalau masih ada yang kayak gitu terus, jangan berhenti. Kalau berhenti namanya putus asa. Kayak gitu, senyatanya emang begitu, bener gak Bu? Iya gitu. Kayak orang baru pertama kali puasa, pusing, terus aduh masanya pengen, udah pokoknya udah, kenapa sih lu lemes? Gue puasa. Pokoknya diomong-omong aja tuh puasa, yang lemes lah, yang pusing, yang lapar lah ini. Coba orang yang biasa puasa, biasa aja tuh, bener nggak? Iya, seperti itu. Ya, jadi yang menyebabkan sulit istiqomah, mudah putus asa.
Padahal segala sesuatu ya harus dibiasakan. Nggak usah urusan ibadah, tadi urusan jasmani aja kayak begitu. Ya, minum obat, minum vitamin. Ada yang pertama kalinya ada reaksi dulu. Kenapa ya saya minum vitamin ini, tapi kok pertama mual? Ya, itu adaptasi. Ada yang BAB. Oh iya, itu sedang adaptasi. Ada yang seperti itu. Detox. Ya, 3 kali, 4 kali udah normal. Stabil. Seperti itu, Bu. Jelas ya? Masuk akal ya? Jadi kalau sekarang kita sedang membiasakan istiqomah dalam hal apapun. Misalnya dalam hal baca Quran, kita mau belajar istiqomah nih mulai sekarang. Tapi matanya seliwar-seliwar aja nih kalau ngeliat Quran nih. Paksain, pelototin tuh mata. Lihat Al-Quran. Orang Al-Quran mah Bu, Masya Allah. Baru dipegang aja tuh saking menenangkannya Al-Quran. Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bener kan? Itu saking menenangkannya Bu bacaan Al-Quran itu. Ya Allah, tapi kalau HP berjam-jam. Ya Bu ya. Itu tuh dari situ tuh kita harus sadar bahwa itu godaan kita untuk istiqomah. Terapinya harus diterjang itu. Terjang. Yang mau istiqomah dalam hal sholat witir, itu sholat isya-nya udah nguap mulu. Bagaimana mau ba'diyah? Iya kan? Habis ba'diyah witir. Sholat isya-nya aja udah gak tahan. Itu mata kayak digambulin apa. Coba perhatikan. Selesai sholat, nggak usah witir itu kan setannya goda ya. Nggak usah witir mau langsung tidur. Pokoknya habis sholat dalam hati nih. Habis sholat isya mau plek aja mau plek. Tapi ternyata begitu salam mau plek nih ke tempat tidur megang HP itu langsung cep. Padahal belum witir tadi. Coba kalau dipaksain witir. Jadi prinsipnya gini. Ketika kita capek banget. Aduh kemarin tuh capek banget ya Allah. Aduh nggak usah lah yang namanya qobliyah gitu lagi capek emang nggak apa-apa kali ya gitu. Itu ngomong sendiri nih di hati saya kemarin. Kemarin kita pulang jam berapa sih Mbak Fred? Dohor ya? Dohor itu kan qobliyahnya 4, badiahnya 4. Ya Allah capek banget kan? Aduh lah gak usah qobliyah lah, aduh 4 lagi qobliyahnya, aduh badiahnya 4 lagi, aduh dohor. Tapi dalam hati ngomong gini, ya Allah tadi muter-muter di Tanah Abang aja gak capek segitu. Jauhnya ngaprak sana ngaprak sini. Masa iya sholat tibang diem di tempat doang tinggal bergerak-gerak itu aja gak dijalanin sih. Bangetan banget lu. Itu ada yang ngejawab lagi dalamnya ya kan. Akhirnya tuh dia berantem. Udahlah gak usah lah belonjor kan enak ya gitu. Pokoknya berantem. Tapi alhamdulillahnya kalah tuh. Yang rayu-rayu jangan qobliyah jangan ba'diyah. Alhamdulillah selesai juga. Jadi kita itu harus jihad tadi bener. Harus dilawan. Kayak begitu tuh jangan diturutin. Beneran. Itu alladzi waswisu fi sudurin nas tuh pengaruhnya besar banget memang. Jadi kita pikirkan hal-hal yang kita yang kita bakal memenangkan pertandingan itu kita pikirkan. Misalnya kayak saya kemarin tuh ngomong di Tanah Abang aja jalan segitu jauhnya kuat gitu kan ya. Nah dipikirkan seperti itu ya. Insya Allah kita bisa mengamalkan istiqomah ini dengan sebaik mungkin, bisa menjalaninya dengan betul-betul istimror ya, dengan terus-menerus walaupun perkara atau ibadah itu hanya sifatnya sedikit atau kecil, tapi lama-lama insya Allah menjadi banyak, menjadi besar. Itu aja mungkin Bu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf tadi ya jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kalimat-kalimat yang menyakitkan atau menyinggung dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.